Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti tetap semangat kan? Kali ini Mimin punya film menarik nih buat kalian. Film ini berasal dari Cina yang berjudul Paris Holiday 2015. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Di awal film, kita melihat seorang peran utama yang bernama Lam, yang saat itu hendak berangkat ke Paris. Ia ditugaskan bosnya yang bernama Tuan Chow untuk urusan bisnis dan menemui putrinya. Tuan Chow ini membiayai seluruh tiket dan juga menyewakan apartemen untuknya. Beberapa saat kemudian, Lam pun sudah tiba di Paris dan ia segera menemui Michael, teman Tuan Chow yang mengurus penyewaan apartemen. Saat sedang mencari Michael, ia bertemu dengan Ami di toko bunga. Ami ini adalah pacar Michael. Setelah itu, Michael langsung mengantarkan Lam ke kamarnya. Namun, ada hal yang membuat Lam sangat emosi. Ternyata di kamarnya masih ada penyewa lama yang belum pindah. Lam pun marah dan ia bertanya-tanya mengapa ia harus tinggal bersama orang asing. Lalu Michael mengatakan alasan kenapa ada penyewa yang lain. Ternyata Tuan Chow tidak membayar sepenuhnya. Jadi Michael membantunya agar ia tetap bisa punya tempat tinggal. Ia merasa sesama orang Cina harus saling membantu. Lagi pula terdapat 2 kamar di apartemen itu. Ia pun menyuruh Lam untuk diam dan tidak usah kebanyakan protes. 話查實咧，阿周生幫你交嗰啲屋租咧，係唔夠錢租呢咁高尚。 Michael kemudian mengatakan kalau penghuni lamanya adalah seorang perempuan yang tengah patah hati. Ia ditinggalkan oleh tunangannya. Karena itu, hingga saat ini, gadis tersebut masih depresi dan tidak pernah keluar kamar. Saat Lam memasuki apartemennya, ia sangat emosi melihat semua barang berserakan. Ia menganggap penghuninya sangat jorok sekali. Tak berselang lama, muncullah Xiaomin, gadis cantik yang diceritakan oleh Michael tadi. Lam sangat terkejut karena Xiaomin sangat bau seperti berbulan-bulan ia tidak mandi. Lam pun emosi dan meminta agar Michael mencarikannya tempat tinggal baru. Akan tetapi menurut Michael, inilah yang terbaik dan paling dekat dengan tempat kerjanya. Akhirnya, Lam pun mencoba menerima semuanya. Ia membersihkan ruang tengah, dapur, dan kamarnya. Ia benar-benar tidak habis pikir bagaimana Xiaomin bisa bertahan dengan keadaan seperti ini. Xiaomin berkali-kali mengejutkan Lam. Ia juga meminta uang padanya karena ia belum makan berhari-hari. Karena Lam baik hati, ia pun memberinya uang. Setelah itu, ia tak melihat keberadaan Xiaomin dan dalam pikirannya ia teringat pada pesan Michael untuk membantu mengawasinya agar ia tidak berbuat aneh-aneh dan menyakiti dirinya. Kemudian, Lam merasa lega setelah ia menemukan Xiaomin ada di rooftop dan sedang melukis. Ternyata, Xiaomin ini adalah seorang seniman. Hari-hari Lam selalu merasa kesal. Ia pernah terkunci semalaman. Ia juga sering berebut kamar mandi. Tapi semenjak ada Lam, Xiaomin agak bergairah. Ia juga mau mandi dan membersihkan badannya. Tapi kemudian ia berulah lagi. Ia membakar baju-baju Lam dan ia juga mengira Lam adalah tunangannya. Saking emosinya, Lam sudah tidak tahan lagi dengan wanita itu. Saat bercerita pada Ami tentang apa yang dialaminya, Ami mengatakan kalau dulu Xiaomin sangat lembut dan pintar. Setelah ditinggalkan oleh tunangannya, ia menjadi seperti ini. Ami memintanya untuk memaklumi kelakuan Xiaomin. Lalu, Lam meminta Michael mencarikan tempat tinggal lain karena ia sangat tidak tahan dan sangat ingin pindah. Tapi Michael malah mengancam ia tidak akan mendapatkan uang ganti rugi. Lam tidak peduli, ia segera mengemasi barangnya. Tiba-tiba ia melihat Xiaomin ingin terjun dari atas gedung. Lam pun berusaha mencegahnya, tapi ternyata Xiaomin tidak bermaksud bunuh diri. Ia hendak mengambil lukisannya. Saat Lam melihat lukisannya itu, Xiaomin menceritakan masa lalunya. Lukisan itu adalah Ahui, mantan tunangannya. Dulu mereka satu sekolah dan mendapatkan rekomendasi untuk kuliah di Prancis. Mereka berdua hidup pas-pasan. Bahkan, Xiaomin pun sempat bekerja paruh waktu untuk biaya sehari-hari. Ia selalu menemani Ahui, mulai dari nol hingga Ahui bisa menggelar pameran besar.
Di antara masterpiece Ahui adalah sebuah patung yang terinspirasi dari sosok bidadari yang selalu menemaninya. Setelah pameran itu, mereka merencanakan pernikahan. Akan tetapi, Ahui tiba-tiba berubah. Sikapnya menjadi dingin dan tidak perhatian sama sekali dengan Xiaomin. Kemudian, ia mengatakan kalau rasa cintanya pada Xiaomin sudah pudar. Ia ingin pisah dengannya. Karena dalam berkarya, ia membutuhkan inspirasi dari rasa cinta yang menggebu. Kemudian mereka berdua berpisah. 他说就算和我手牵手走在从前恋爱最浪漫的地方。 Setelah mendengar cerita Xiaomin, Lam pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Ia ingin membantu menata hidup Xiaomin yang berantakan itu. Ia pun mulai dari hal-hal kecil seperti memperbaiki bel, lampu, dan semua peralatan Xiaomin yang rusak. Ia pun juga tidak memberikan Xiaomin uang lagi, karena ia selalu menggunakannya untuk membeli rokok dan minuman keras. Tetapi sebagai gantinya, Lam akan memasakkan Xiaomin agar ia tidak kelaparan. Ia juga menulis kata-kata motivasi agar ia segera melupakan segala kenangan tentang mantannya. Sesampainya di kantor, Lam bertemu dengan Nicole, putri Tuan Kau. Ayahnya ingin ia menjadi putri yang baik, bukan malah hidup awur-awuran, sehingga masa depannya tidak jelas. Sepertinya, Lam ini memiliki kelebihan bisa menjadikan orang kembali ke jalan yang benar. Sementara itu, Lam tidak hanya memberikan kata-kata motivasi saja. Ia juga menjual seluruh barang kenangan mantan Xiaomin yang masih disimpan, agar ia bisa melupakan tunangannya yang kurang ajar itu. Pertama-tama, ia harus membuang semua kenangan mereka berdua. Lam pun segera mengupload di internet dan menjualnya dengan harga murah. Tak berselang lama, barang-barang kenangan mereka terjual habis. Xiaomin pun sangat sedih, tetapi Lam tidak peduli. Setelah itu, Lam mengecat kamar Xiaomin dan mengganti semua interiornya, agar Xiaomin bisa merasakan suasana baru, dan kenangan masa lalunya yang pahit pun segera menghilang. Di sana. Setelah itu, mereka membantu restoran untuk melayani tamu-tamu yang memesan meja dari Xiaomin. Restoran itu rencananya tempat perayaan pernikahan Xiaomin dan mantannya, tapi kini dijual murah. Karena Xiaomin harus bertanggung jawab pada pihak restoran, makanya mereka berdua membantu. Mereka berdua sangat bahagia, namun jauh di lubuk hati Xiaomin, ia merindukan sosok kekasih yang akan mengisi hatinya. Lam pun mengatakan suatu hari tentu ia akan mendapatkannya. Keesokan harinya, Lam yang melihat Xiaomin sedang menggambar, ia mendapatkan ide bagus. Ia mengajaknya ke tengah kota dan menawarkan jasa lukis wajah pada para wisatawan. Ya hitung-hitung buat mengisi waktu Xiaomin dengan aktivitas yang ia sukai, agar ia tidak terus-terusan merenung. Tapi Xiaomin ini sangat rewel, bahkan ia juga mematok harga yang sangat mahal. Ia juga membuat Lam sangat kesal, padahal ia sudah susah payah mencarikan pelanggan untuknya. Kemudian tanpa sengaja, Lam melihat Nicole yang sedang bekerja sebagai petugas kebersihan. Ia pun tak luput untuk menasihatinya. Setelah itu, mereka berbelanja ke toko ikan dan mereka mencari ikan kesukaan Xiaomin. Akan tetapi, tidak ada ikan somei di sana. Saat hendak pulang, mereka bertemu dengan Michael dan Ami. Mereka pun turut berbahagia, karena kini tampak sangat rukun, bahkan terlihat sangat mesra. Lalu, Ami mengajak mereka ke kursus dansa gratis, dan Xiaomi pun tampak tertarik. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke tempat dansa. Awalnya, mereka sangat tidak kompak, bahkan Xiaomi harus mengomel pada Lam. Kemudian, Ami yang baik hati itu mengajari mereka berdansa. Saat di rumah, Lam pun berlatih dansa sendiri, karena ia terlihat payah sekali. Xiaomi yang tidak sengaja melihatnya pun sangat terkesan dengan usaha Lam. Lalu ia pun berlatih dansa sendiri. Di keesokan harinya, mereka berdua berdansa dengan sangat kompak. Meskipun pernikahan Xiaomin dibatalkan, tetapi ia sudah memesan fotografer wedding. Daripada sia-sia, ia gunakan untuk foto-foto bersama Lam. Mereka tampak seperti sepasang pengantin yang sedang berbahagia. Setelah itu, Lam menemui Nicole yang ingin meminjam uang padanya. Nicole pun tampak begitu dekat dengan Lam. Ternyata Xiaomin melihatnya. Ia juga tahu ketika Lam pergi bersama Nicole.
Sesampainya di rumah, Xiaomin pun kepo siapa perempuan itu karena ia merasa cemburu. Ternyata Lam selama ini tidak memiliki perasaan apa-apa padanya. Dan dengan santainya menanggapi Xiaomin yang uring-uringan itu. Ia malah mengajaknya melihat gapura kemenangan di Prancis dengan menaiki kereta kuda. Xiaomin pun luluh dan tidak marah lagi. Lalu mereka melilingi kota dengan bahagia. Keesokan harinya, saat Xiaomin ingin mengembalikan uang di dompet Lam, ia melihat ada foto mereka berdua. Setelah itu, ia juga melihat cincin, dan ia mengira cincin itu pasti untuknya. Scene pun berganti saat mereka beraktivitas seperti biasa. Saat tengah melukis, tiba-tiba Xiaomin melihat Ahui, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung mengejarnya. Lam pun mencari-cari Xiaomin yang menghilang. Ia hanya menemukan alat lukis yang ia tinggalkan. Setelah berkeliling mencarinya, Lam menemukan Xiaomin duduk termenung sendirian. Xiaomin lalu menceritakan pada Lam, ternyata Ahui kini sudah menikah. Ia sangat terpukul, tapi ia bahagia karena melihat Ahui kini menemukan belahan jiwanya yang benar-benar bisa membuatnya bahagia. Setelah itu, ia pun menghancurkan patung karya Ahui yang dipersembahkan untuk dirinya. Kini, ia hanya ingin fokus menata hidupnya kembali. 就是你的新浪漫跟刺激。 Lam pun berusaha menghibur Xiaomin. Ia mengajaknya berjalan-jalan melihat kebun anggur di tempat yang sangat indah. Ada kolam renang dan juga gazebo yang nyaman untuk beristirahat. Mereka juga membuat anggur dan menyimpannya. Anggur itu akan mereka buka beberapa tahun kemudian. Malam harinya, mereka berdansa di bawah lampu yang sangat romantis. Kemudian Lam ingin mengatakan sebuah kebenaran. Ia ingin Xiaomin tahu kalau sebenarnya ia bukan gay. Selama ini Michael yang menyuruhnya mengaku seperti itu agar ia bisa tinggal bersama Xiaomin. Akan tetapi saat Lam berbicara serius, Xiaomin malah mabuk. Keesokan harinya, Amim menelpon Lam bahwa ada temannya yang bernama Zhao sedang mencarinya. Ternyata Zhao adalah orang yang dulu sangat disayangi oleh Lam. Saat mereka bertemu, mereka tampak bergandengan tangan. Xiaomin yang melihatnya pun kini tahu kalau Lam hanya berpura-pura gay. Dalam lubuk hatinya, ia patah hati melihat Lam dengan mantan kekasihnya. Lalu Michael memberitahu Lam kalau Xiaomin melarikan diri. Lam pun langsung meninggalkan Zhao dan mengejar Xiaomin. Lam berusaha menjelaskan semuanya. Dulu saat masih di Cina, Zhao adalah bawahannya di kantor. Karena Zhao sering ditegur oleh atasan, Lam pun mengajarinya. Lama-kelamaan mereka semakin dekat, dan Zhao pun semakin pintar dan berprestasi. Ia pun naik jabatan. Lam tidak memendam perasaannya lebih lama. Tetapi ternyata Zhao mencintai pria lain. Dari situ Lam patah hati. Hidupnya hancur, dia tidak bekerja dan hanya mabuk-mabukan setiap hari. 既然我唔能夠俾到佢幸福，咁至少我唔應該再留低拖累佢。 Lalu ia ditawarin pekerjaan oleh Tuan Chow untuk pergi ke Paris. Saat bertemu dengan Xiaomin, Lam seperti melihat dirinya dulu. Xiaomin pun kecewa. Selama ini, Lam menyuruhnya membuang semua benda yang berhubungan dengan mantannya dan melupakan kenangannya. Tetapi ia sendiri tidak mampu melakukannya. Ia masih menyimpan cincin itu. Kini Xiaomin tidak mau lagi Lam sok mengajarinya tentang move on. Lam pun curhat dengan Michael tentang Xiaomin yang merajuk. Tetapi Michael hanya menanggapinya dengan santai. Bahkan ia menyuruh Lam untuk mencari saja gadis-gadis lain yang cantik di kota ini. Lam pun merasa percuma curhat dengan Michael. Keesokan harinya, Zhao mengajak Lam berjalan-jalan. Zhao mengingatkan kalau dulu mereka selalu ingin pergi ke tengah kota Paris dan naik kereta kuda. Lam mengatakan ia sudah melakukan itu semua. Zhao tambah terkejut ketika ia melihat foto pernikahan di dompet Lam. Ia lalu bertanya apakah Lam sudah menikah dan selama ini gadis itulah yang selalu bersamanya. Lalu Lam dengan tegas mengatakan kalau Zhao tidak berhak ikut campur dengan kehidupannya. Baginya, ia hanya masa lalu yang harus dibuang. Lam lalu melemparkan HP-nya sebagai simbol keseriusan dari omongannya. Akhirnya, Zhao pun menerima semuanya dan akan balik ke Hong Kong. Kemudian, Tuan Chow mengabarkan kalau tugasnya sudah selesai. Ada yang membeli bisnis Tuan Chow, karena itu Lam tidak boleh kembali. Kemudian, Lam pun membereskan semua urusannya. Ia berusaha memperbaiki hubungan Nicole dengan ayahnya. Ia juga memasakkan ikan saumei untuk Xiaomin.
Setelah kepergian Lam, Xiaomin sangat sedih. Ia hanya bisa melihat foto-foto mereka berdua. Sementara itu, bibi yang tinggal di sebelah mereka memberikan barang yang selama ini dititipkan Lim. Ternyata itu adalah barang kenangan Xiaomin dan Ahui. Selama ini barang itu tidak pernah dibeli orang, tetapi Lam sendirilah yang membelinya. Ne confonds pas. Votre copain me paye tous les mois pour les garder. Kemudian ia berpikir mungkin masih ada kesempatan baginya untuk menemui Lam terakhir kali. Lalu ia menaiki motor dengan kencang. Tapi kemudian ia harus melihat kenyataan pahit. Ia melihat Lam memberikan cincin itu pada Zhao dan menciumnya. Tampaknya mereka akan segera balikan. Xiaomin pun menemukan surat dari Lam. Ia mendoakan Xiaomin semoga segera mendapatkan pasangan sejatinya. Hati Xiaomin sangat sakit. Ternyata semua momen yang mereka lewati selama ini tidak ada artinya bagi Lam. Ia hanya menganggapnya sebagai teman. Akan tetapi, Xiaomin tidak mau bersedih hati lagi, seperti yang ia lakukan saat putus dengan Ahui. Ia memilih berkarya, mempertajam skill melukisnya. Kini ia menjadi pelukis hebat dan mampu menyelenggarakan pameran yang spektakuler. Kebanyakan karyanya menceritakan tentang Lam yang sangat terkenang di hatinya. Setelah bertahun-tahun, mereka bertemu kembali di Paris. Xiaomin mengira Lam sudah menikah dan punya anak, tetapi ternyata ia masih sendiri. Ia datang untuk menemui orang yang sangat ia cintai. Lalu Lam juga mengatakan kalau ia dan Zhao memang kembali balikan, tetapi hanya sekedar teman kerja dan tidak lebih. Xiaomin pun sangat bahagia. Kini ia benar-benar menemukan teman sejiwanya. Mereka lalu meminum anggur yang pernah mereka buat. Kini anggur itu sudah menjadi manis seperti penantian mereka berdua selama ini. Ikan hiu makan tomat, dan film pun tamat.